Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Mengucap syukur karena kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena berkat dan campur tangan Tuhan. Saya ingatkan bagi jemaat yang membawa handphone agar memindahkan ke nada getar atau mematikannya saja agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Saya berikan kesempatan bagi jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Mengucap syukur untuk kebesarannya, untuk penyertaannya, untuk karyanya yang luar biasa sepanjang minggu yang telah kita lewati. Kita siapkan hati kita untuk memasuki tahtanya yang kudus. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kita masuk ke ruang yang maha kudus. Ruang maha kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus menyembah yang maha
puji dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu. Sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu datang menghampiri Engkau Allah yang kudus. Menaikkan segala hormat kami bagi-Mu ya Tuhan di tempat-Mu yang kudus. Kami sungguh mengucap syukur sebab Tuhan baik bagi kami. Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Hormat syukur ini kami naikkan bagi-Mu lah ya Tuhan, melalui pujian kami, pengagungan kami, melalui hormat syukur kami, melalui ibadah kami, melalui apapun yang kami selenggarakan dalam ibadah ini. Berkenanlah kiranya di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karenanya, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam pimpinan kuasa Yesus Kristus saja. Dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu? Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Kita mau datang ke baitnya dengan hati yang bersyukur, dalam pelatarannya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, dalam pelatarannya dengan hati bersyukur.
berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Masih tetap berdiri Bapak Ibu untuk mengucapkan pengakuan iman. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi. Pada segala masa, masing-masing kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Lukas pasalnya yang kelima, ayat 27 sampai 32. Lukas pasalnya yang kelima, ayat 27 sampai 32. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan dijelaskan oleh hambanya, Evangelis Pridawati Sinaga. Tetapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau sujud di hadapannya. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hambanya menjadi jawaban dalam persoalan hidup kita. Biarlah kita berlari ke hadapannya. Kita mau nyanyikan pujian ini, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa
yang kudus Tuhan. Janji kebenaran firman Allah, pemulihan pasti terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pengampunan terjadi bagi kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus, kami izinkan Engkau melakukannya itu bagian kami saat ini. Firman Allah menjadi bagian kami. Hamba-Mu tidak lebih baik, tapi hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Melalui hamba-Mu, firman Allah berkuasa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap hati yang ada di sini. Kami mau mengatakan Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, mampirlah, lawatlah kami, dan berfirmanlah bagi kami. Karena sesungguhnya hati kami telah siap. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom buat kita semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Seberapa kita yang hadir, itu artinya Tuhan yang membawa kita ke tempat ini. Baik, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita ada di tema besar, yaitu menjadi jemaat yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Tetapi hari ini sesuai dengan konteks pembacaan kita dari Injil Lukas pasalnya yang kelima, saya memberi tema mengikut Yesus yang berdampak. Ya, kenapa saya buat? Ada banyak orang yang sudah mengikuti Yesus, tetapi tidak ada dampaknya. Tapi kita mau belajar dari konteks ini, Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Telah kita baca bersama tadi di sana, yang dimana disebut dengan Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Saya waktu membaca firman ini, saya katakan 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana Yesus itu berturut-turut ya, dicobai, ditolak di Nazaret, dan Yesus sudah membuat banyak mujizat kesembuhan. Itu kalau kita baca. Tapi saya tertarik dengan hal ini, setelah kesembuhan secara fisik, Tuhan Yesus juga mampu menyembuhkan secara emosi dan jiwa. Itulah yang dialami oleh Lewi. Ya, jadi dampak dari berjumpa dan mengikut Yesus, karena ada satu kata yang menarik buat saya. Yesus mengatakan, ikutlah aku, di ayatnya yang ke-27 tadi kalau kita simak bersama-sama. Baik, seringkali penilaian kepada seseorang itu ditentukan oleh seberapa besar atau seberapa dalamnya kita mengenal dia. Sehingga sikap kita kepada seseorang itu ditentukan oleh apa yang kita lihat. Ya, seperti Lewi di sini, seringkali menjadi hal yang sama dengan kita sekalipun kita sudah anak-anak Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan penilaian atau penghargaan atau sikap yang tertinggi adalah oleh anugerah Tuhan. Amin. Itu yang kita mau pelajari. Karena seringkali orang mengatakan siapa dia dilihat dari apa pekerjaannya, ya kan ya. Kemudian apa jabatannya, apa sih pendidikannya. Nah, sehingga sikap kita terhadap seseorang itu ditentukan oleh itu. Tetapi Yesus kali ini mendobrak hal itu. Dia katakan kepada orang Lewi seperti yang diperdengarkannya kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Mari kita sama-sama melihat pelajaran apa yang saya mau sampaikan dari konteks pembacaan kita ini sebagai seorang yang mengikuti Yesus tetapi hidupnya berdampak. Ya. Siapakah Lewi? Ya, ini yang pertama. Kita tahu bersama dalam Alkitab sangat dijelaskan. Lewi itu adalah Matius, ya. Matius ini dia adalah nabi atau yang menulis kitab Matius yang kita alami saat ini, dan sejarah gereja lebih banyak memperkenalkannya, atau dari keempat orang ini yang rasul atau penulis ini, Matius lebih detail orangnya, ya, dari hasil tulisannya. Nah, siapakah Lewi? Saya sudah bilang tadi, Lewi sama dengan Matius, tetapi yang diumbarnya adalah profesinya, sehingga
Lewi pemungut cukai. Ya, yang dipulihkan itu adalah Lewi pemungut cukai, dan yang kita alami sekarang, yang kita rasakan sekarang adalah Matius yang menulis Injil. Nah, bagaimana cara perubahannya? Ketika bertemu dengan Yesus, Yesus memulihkan dia. Dalam zaman itu, karena profesi pemungut cukai sebenarnya penarik pajak ya. Tapi kenapa menjadi hal yang sangat kesal bagi orang Israel? Karena mereka orang Yahudi itu waktu itu di saat itu adalah di zaman kerajaan Romawi, sehingga mereka membayar pajak kepada Romawi. Nah, hal itu hal-hal yang nggak masuk di akal lah gitu namanya. Kalau udah bicara dengan cuan pajak itu agak gimana gitu kan ya. Nah, jadi buat mereka pemungut cukai adalah orang yang tidak disukai oleh orang Farisi. Karena mereka bekerja itu untuk Romawi, bukan untuk orang Farisi. Ya, kemudian pemungut cukai saat itu dalam konteks ini, mereka suka memungut pajak itu seenak dewe. Tidak sesuai dengan peraturan, ya. Ya, mungkin itu juga cikal bakal akhirnya jadi permasalahan. Ada aturan, tapi kalau sudah menjabat jadi pemungut cukai, dia bisa punya aturan sendiri, tidak apa-apa. Jadi bisa lebih, ditagih lebih dari sesuai ketentuannya. Atau cara menagihnya juga, termasuk debt collector. Nah itu, seperti itu cara di zaman Yahudi. Sehingga rakyat Israel, orang Yahudi, apalagi orang Farisi dan ahli Taurat tidak suka dengan itu. Mereka membuat statement kepada orang Lewi, dia adalah yang najis. Dia adalah pendosa. Dia orang berdosa. Dia tidak layak masuk sinagog. Ya, bisa paham dalam hal ini? Nah, itu yang dialami oleh Lewi. Itu yang dialami oleh Matius, diperlakukan di negaranya sendiri karena profesinya ini. Diasingkan. Gak pantas menerima jabatan di sinagog. Gak boleh. Orang Lewi itu gak boleh. Pemungut cukai itu nggak boleh. Nah itu jadi luar biasa. Statement atau predikat yang disandang oleh pemungut cukai alias Lewi atau Matius yang menjadi murid Yesus yang dahsyat itu. Tetapi yang menjadi hal yang lebih hebat lagi, Yesus memandangnya berbeda. Halo jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memandangnya berbeda. Tak cara pandang apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus, tetapi saya melihatnya cara pandang belas kasihan. Cinta yang luar biasa. Itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Lewi itu. Kalau dilihat dari kompetensinya, pendidikannya, orang pajak itu pasti berpendidikan tinggi. Betul ya? Terus masuk ke jabatan itu enggak gampang, pasti susah. Jadi Matius sebenarnya orang hebat, orang pintar. Ya, sama dengan Zakheus pemimpinnya, bedanya hanya apa? Badannya pendek, itu saja kan. Tetapi maksud saya, dari segi jabatan itu tidak salah dengan jabatan itu sebenarnya di pemerintahan. Tetapi itulah statementnya orang Farisi dan ahli Taurat. Bahwa pemungut cukai bagi mereka adalah pendosa. Tidak layak, tidak pantas. Mereka harus diusilkan, mereka harus dibenci, tidak boleh berperan di sinagog. Itu yang diterima oleh Lewi di sepanjang kehidupannya. Tetapi saya mengatakan bahwa panggilan Tuhan Yesus itu adalah anugerah. Prinsip yang pertama adalah bahwa jemaat dan saya, bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kita. Amin. Ini yang dialami oleh Lewi. Yesus melihat dia. Dari segi emosi, dari segi perasaan, Lewi itu semua mengucilkan, tidak menyukai. Tetapi waktu saat itu, kondisi itu, Yesus ada di tempat itu, Yesus yang memanggil dia. Bahkan dia menjadi murid yang radikal. Jadi kalau jemaat ada di tempat ini, masuk ke dalam kerajaan Allah, itu bukan karena engkau, tetapi karena anugerah Tuhan semata bagimu dan bagiku. Amin. Ya. Kita mungkin punya latar belakang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, aku yang memanggil engkau oleh anugerah dan belas kasihan. Amin ya jemaat ya.
Ya, kita belum seberapa dengan Lewi. Oh, Lewi ini perlakuan orang buatnya luar biasa. Tetapi ketika panggilan Tuhan Yesus yang sejati itu diterimanya dan dia meresponnya dengan baik, apa yang dikatakan oleh dia, dia mengalami yang namanya pemulihan. Dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami sukacita, bahkan dia mengikut Yesus. Sejarah gereja mencatatnya, dia menulis kitab. Wow, karyanya yang luar biasa. Adakah kita ditemukan memiliki karya setelah mengalami Yesus di dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak bisa jadi Matius semua ya, tetapi minimal Tuhan memberi kita anugerah yang luar biasa. Nah, jadi itu Lewi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita merasa, saya mah nggak segitu-gitunya, ya kan ya? Saya kan nggak orang berdosa. Kemudian prinsip yang kedua, saya melihatnya di sini. Ketika semua mata tertuju menghakimi Lewi, mata Yesus penuh dengan belas kasihan. Itu yang kita pelajari. Itu dampak ketika kita mengalami Yesus secara pribadi. Anugerah dan belas kasihan itu menjadi karakter kehidupan kita. Amin. Ketika kita melihat orang lain, bukan menghakimi, bukan menjas, tetapi mengatakan, engkau juga yang layak menerima anugerah dari Tuhan. Itu yang prinsip yang saya lihat ketika diperdengarkan siapakah Lewi. Kita belajar dari tokoh ini siapakah dia. Yang kedua dari pembelajaran kita dari konteks ini. Yang kedua saya masuk, Pak lanjut. Bagaimana sikap Yesus versus sikap Farisi terhadap orang Lewi. Mari kita lihat lagi ayatnya yang ke-27. Kita akan membaca bersama-sama ayat 27, 1, 2, 3, ya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Masih di sini Pak, stop dulu di sini. Nah, kemudian setelah terjadi peristiwa sebelum-sebelumnya di konteksnya di atasnya di ayat 26 dan seterusnya. Ketika Yesus pergi keluar, lihat Yesus yang datang mengunjungi Matius. Yesus yang sama datang mengunjungi jemaat GKI Ebenezer, amin. Jadi jangan pernah ragukan dia. Dia selalu ada karena dia adalah Immanuel. Dia yang datang keluar. Dalam konteks ini tentunya dia keluar dari tempat itu karena melihat situasi ada di situ kantor pajak di situ karena si Lewi ini duduk di sana. Ia melihat seorang pemungut cukai, lihat profesinya dulu karena itu penghakiman orang-orang kepada dia sehingga menganggap dia tidak layak, tidak pantas, dia orang berdosa. Tuhan Yesus balikin. Dia melihat pemungut cukai yang menurut orang Yahudi, yang menurut orang ahli Taurat dan orang Farisi, kau adalah orang berdosa, kau tidak layak, kau tidak pantas, kau tidak bisa, segala-gala yang jelek. Yesus masuk lewat itu. Kemudian dikatakan yang bernama Lewi. Cara penyapaan Yesus berbeda bagi setiap kita. Amin. Halo, pernah rasakan seperti itu? Berbeda penyapaan Yesus ke saya, berbeda dengan ke Jeffrey Stephen. Itu saya yakini, ini secara dimensi tidak ada tertulis dalam teologi. Ya, tetapi bagaimana Yesus menyentuh terlebih dahulu emosinya karena di situ dia dikacaukan. Melalui profesinya itu yang orang bilang pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Apakah kita pernah mendengar bahwa Yesus berkata, ikutlah aku? Saya harap sudah sampai sejauh itu. Halo jemaat yang diberkati Tuhan, amin. Nah, kemudian ayatnya yang ke-30 Pak. Lihat kontrasnya nanti. Nah, itu sikap Yesus. Ketika melihat dengan belas kasihan, dia yang nyamperin. Bukan ditunggu datang. Ya, kemudian apa? Dia masuk melalui, dia tahu temperamen karakter setiap orang. Dia datang menyapanya sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang itu.
Tidak sama panggilan kita semua diperlakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi lihat sikap orang Farisi. Ayat 30 mengatakan, yuk kita baca sama-sama 2, 2, 3 ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya apa? Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lihat kontrasnya. Dosanya selalu diangkat oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dia selalu melihat kejelekan orang. Dia selalu menjas orang dengan kejelekan, dengan segala apa kekurangannya. Tetapi Yesus memandang dan melihatnya dengan belas kasihan. Itu perbedaannya. Lihat sikapnya. Sikap Yesus melihat komunikasi nonverbal. Tuhan Yesus tidak bilang, kamu begini. Enggak tuh. Tuhan Yesus hanya melihat. Bisa saya bayangkan kalau seseorang melihat kita dengan, bisa ya paham maksud saya ya. Melihat kita dengan penglihatan atau sentuhan, kita bisa ngerasakan? Bisa rasakan enggak? Jangan-jangan udah mati rasa ini. Antara suami dan istri gitu kan ya. Ketika suami melihat kita tahu enggak apa itu maksudnya? Tahu enggak? Dijawab saya jemaat. Tahu enggak? Iya kan ya? Dari cara hanya melihat nih, tahu. Kalau enggak tahu, saya tanda tanya, jangan-jangan enggak dikenal suaminya. Gitu kan ya. Nah sama anak-anak juga. Ketika mama dan papa memandang kamu, melihat kamu tahu enggak itu kira-kira apa? Kalau tidak tahu bertobat jadi anak. Terus jadi apa? Balik lagi ke personal. Tuhan Yesus sudah berseru, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi kita tidak meresponnya. Kita tetap ada di dalam posisi kesedihan. Kita tetap ada di dalam posisi merasa tidak mampu. Halo, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tapi hari ini Lewi mengajar kita. Ketika suara itu datang, Yesus mengatakan, ikutlah aku, Lewi berdiri segera. Artinya firman Tuhan itu sampai kepada dia. Dan yang paling radikal lagi, yang kedua, kata yang kedua, apa dikatakan? Dan meninggalkan segala sesuatu. Tadi saya sudah katakan, kondisi emosional dari si Lewi apa? Dia duduk di kantor cukai, orang semua mengatakan dia adalah orang berdosa, tidak layak masuk sinagog, apalagi menerima anugerah itu. Betul ya? Itu yang terjadi, emosinya, suasana hatinya menganggap bahwa tidak ada yang peduli dengan dia. Dia kesepian, dia tidak berharga. Tetapi suara itu datang, ikutlah aku. Dia berdiri dan berani meninggalkan segala sesuatu. Wah, ini gak gampang ini. Halo jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengalami mujizat, orang yang mengalami pemulihan, berani meninggalkan zona nyamannya untuk ikut Tuhan Yesus. Amin. Zona nyaman apa yang selama ini yang ada dikandung oleh kita? Mungkin zona nyaman ngantuk, malas, ya kan ya? Apalagi banyak kesibukan, ini itu zona nyaman kita. Tuhan Yesus memanggil terus, tapi seringkali kita tidak merespon. Tapi hari ini Lewi memperlihatkan sikap yang benar itu apa? Berdiri kemudian meninggalkan segala sesuatu. Wah, waktu saya baca ini luar biasa. Segala sesuatu loh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Predikat yang dipandang oleh orang Farisi dan ahli Taurat ditinggalkannya sama dia. Saya berharga di mata Tuhan. Amin. Saya layak menerima anugerah itu, ditinggalkannya. Saya bukan orang pendosa. Tetapi saya adalah yang menerima belas kasihan Tuhan. Amin. Mari kita harus bersikap seperti itu. Jangan terlelap dan tidur di zona yang seperti itu. Itu yang Tuhan pakai. Dan terbukti sejarah gereja mencatat. Matius itu adalah penulis yang spesifik dia. Yang luar biasa. Halo jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bisa sampai di sini? Amin. Itu responnya Lewi. Saya pikir dan yang dahsyat coba lihat. Ditinggalkannya kemanusiaan lamanya.
Makanya tadi saya bilang, penagih pajak cuannya banyak ya kan ya. Dia berbalik punya pemahaman bahwa ketika dia punya uang, ketika dia terima anugerah itu, dia bikin apa? Persekutuan, mengundang orang kasih makan banyak. Saya menyimpulkannya. Ya kan? Karena pemungut cukai, jadi dia ya pasti grupnya kan pasti semua pemungut cukai dong ya kan ya. Kan nggak mungkin grupnya dia adalah orang yang profesinya berbeda kan. Dan buktinya dikatakan apa? Bahwa dia mengundang, membuat persekutuan, membuat makan, dipanggilnya orang-orang pemungut cukai yang lainnya dan orang-orang yang lain masuk ke rumahnya. Walaupun tidak dicatat di situ, tapi saya percaya Yesus hadir di situ. Amin. Sehingga rumahnya diberikan menjadi mimbar bagi Kristus untuk menyampaikan. Karena dia bilang, aku sudah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Yesus. Ternyata sekalipun kita di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat orang berdosa, tetapi Yesus tidak. Saya yakin dia seperti itu. Ini bahasa saya, ya kan ya? Sehingga dia berikan kepada Yesus, nih orang lain juga butuh keselamatan. Wow, itu respon yang luar biasa. Bulan depan kita adalah bulan misi yang dikumandangkan sebagai bulan merdeka dari kehidupan yang lama. Kita akan meraih anugerah yang luar biasa. Adakah kita punya respon seperti Lewi? Halo jemaat yang diberkati oleh Tuhan, amin. Itu saya lihat sehingga si Lewi mengatakan, mari rumahku menjadi mimbar bagi Yesus. Apa yang aku punya berbalik dari zona nyaman yang tadinya dia dianggap pendosa, tetapi bagi Yesus tidak. Kemudian yang paling dahsyat, itu tadi saya udah ulang-ulang, bahwa karyanya sampai saat ini yang kita terima adalah Injil Matius bagi kita. Kita bisa membaca, ya, para dewan gereja sudah mengkanonkan bahwa inilah Injil yang termasuk di dalam perjanjian baru. Itu bukan hal yang gampang, itu bukti karya Matius yang mengikut Tuhan Yesus itu. Amin. Itu respon yang luar biasa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana responmu dan responku kepada Tuhan? Apakah hanya sebatas pendengar? Atau kau masuk meninggalkan segala sesuatu, membuat rumahmu menjadi mimbar bagi Kristus? Atau sebaliknya, ada karya yang kau buat sehingga anak cucumu diberkati oleh Tuhan melalui hasil karyamu? Amin. Amin, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Makanya saya katakan kencang, sederhana mungkin orang. Bahkan orang mungkin enggak menganggap. Ibu-ibu baca Alkitab supaya anakmu boleh melihatnya. Tadi malam saya sangat diberkati oleh ketua umum, dikatakan orang tua yang berhasil bukan anaknya yang berhasil, tetapi cucunya yang berhasil. Bisa tangkap jemaat yang diberkati? Saya pikir, oh iya. Kalau kita orang tua yang kita banggakan apa? Anak-anak. Tetapi begitu ada cucu-cucu juga ya Pak ya, Bu ya. Anak mah udah belakangan. Rupanya itu. Orang tua yang berhasil ketika cucunya berhasil. Artinya apa? Orang tua itu berhasil mendidik anaknya. Ini pelajaran buat saya. Saya harap juga itu menjadi pelajaran buat kita. Ini yang diperlakukan atau diperbuat oleh si Matius atau si Lewi. Inilah dampak yang dia buat. Dia bilang, kumpulkan tuh semua pemungut-pemungut cukai yang lain. Bawa ke sini makan bersama. Tetapi Yesus diizinkannya menyampaikan anugerah keselamatan itu. Sehingga semua yang mendengarnya takjub dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi panggilanmu dan panggilanku tidak ditentukan oleh penilaian orang. Tetapi panggilan yang tertinggi adalah panggilan kasih anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Kalau demikian, mari kita merespon panggilan itu. Tantangan boleh ada, ya kan? Tantangan boleh ada, lihat Yesus sendiri mengalami tantangan dari siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi Yesus bilang, tidak. Kasih lebih tinggi dari segala-galanya.
sekalipun ada tantangan, tapi kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Itulah kehidupan yang berdampak, yang dirindukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat momen ini. Jam pemberitaan firman Tuhan sudah sertai. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya. Tetapi satu hal, suara Tuhanlah yang kami dengar. Dan suara itu kami dapat respon dengan baik karena kami mengerti dan paham ya Tuhan. Kami belajar dari seorang Lewi yaitu Matius. Yang memberikan hidupnya berdampak. Sampai saat ini kami boleh merasakan dan kami belajar melalui kitab yang ditulis melalui kesaksian hidupnya. Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan seluruh jemaat ini. Kami rindu bermanfaat. Kami rindu Tuhan dipakai oleh Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat mengerti. Sehingga apa yang menjadi rencana-Mu dan rancangan-Mu jadi atas kami. Ketika kami berdiri menjadi suami dan imam, kami diberkati oleh Tuhan. Ketika kami berdiri menjadi seorang istri dan penolong, kami diberkati oleh Tuhan. Ketika kami ada dan berdiri sebagai anak-anak, Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hikmat dan materai firman ini menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Amin. Firman Tuhan yang telah disampaikan, biarlah firman itu dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. 2 kantong akan dijalankan, tapi sebelum itu diiringi dengan nyanyian kemenangan iman nomor 177. Senang berserah pada Yesus. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhan ku lindunglah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh samanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Baiknya yang kedua, senang berserah pada Yesus. Bebanku yang berat ringanlah, dekat salibnya aku rasa. Segar dan iman kuatlah, Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh samanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada siang hari. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang Tuhan dekat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang Tuhan dekat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan satu-satunya, satu-satunya yang Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satu-satunya yang Tuhan dekat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami mempunyai Allah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana yang ada sampai saat ini karena kami punya Allah yang seperti itu ya Bapa. Terima kasih karena Tuhan mau mengangkat kami sebagai anak Tuhan, sebagai ahli waris Tuhan. Tuhan sudah memilih kami. Kami membawa pokok-pokok doa kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa membawa Meli dan Jeffrey yang berencana untuk pergi ke Semarang sebentar. Tuhan tolong dahului rencana mereka ini Bapa. Perjalanan mereka Tuhan lindungi, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, mara bahaya, kecelakaan ataupun niat jahat orang lain. Tuhan jauhkan semuanya itu daripada kedua anak kami ini Bapak. Sehingga Tuhan izinkan mereka tiba di tempat tujuan mereka tanpa kurangan suatu apapun. Segala urusan yang mereka kerjakan selama berada di Semarang, Tuhan juga yang boleh memberkati sehingga semuanya boleh selesai dengan baik. Dan Tuhan izinkan lagi mereka kembali ke tempat ini tanpa kurangan suatu apapun, bertemu kembali bersama dengan kami di tempat ini ya Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami terus membawa Bapak Yosua ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus menjamah dia, memulihkan dia, apapun yang dia rasakan saat ini. Tuhan yang tahu, Tuhan yang memiliki Pak Yosua. Tuhan tolong juga keluarganya agar selalu menjadi penopang yang memberi kekuatan kepada Pak Yosua menjalani segala rencana Tuhan di dalam hidupnya Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat yang sudah usia lanjut di tengah-tengah kami. Ada Mbah Tarno, Bapak Ibu Yusuf, Ibu Lani, Oma Tutu, Bapak Paulus dan Ibu. Kami membawa mereka semua, ada juga Oma Medi. Tuhan terus memberkati mereka di masa tuanya. Mereka boleh tetap setia di dalam Tuhan, menjadi teladan bagi kami yang masih Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala apa yang menjadi kerinduan hati mereka juga hanya Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan wujud nyatakan semuanya tepat pada waktunya ya Bapa. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami yang saat ini sedang melakukan pelayanannya di Pasar Minggu. Tuhan berkati pelayanan beliau di sana sehingga bisa menjadi berkat juga bagi jemaat di Pasar Minggu ya Bapak. Perjalanan kembalinya ke tempat ini juga Tuhan memberkati sehingga Bapak Jeremias boleh tiba kembali di tempat ini tanpa kurangan suatu apapun Bapak. Kami juga teringat adik kami Marcel yang saat ini Tuhan tambahkan 1 tahun umurnya. Tuhan memberkati dia di masa
mudanya ini, sehingga di masa mudanya ini dia boleh terus semakin berkarakter seperti Kristus, menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan dia, di tengah teman-teman yang mungkin belum mengenal Yesus, dia dapat bersinar dan menjadi berkat bagi sekelilingnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua doa-doa yang mungkin belum sempat terucap, tapi kami percaya, yakin dan percaya bahwa Yesus mengetahui apapun pergumulan hidup kami, dan Tuhan sanggup menjawab semuanya itu tepat pada waktunya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah gembala yang baik bagi kita. Dialah yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dialah yang membimbing kita ke air yang tenang. Dialah yang menyegarkan jiwa kita. Dialah yang menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai dan kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Maka imanilah dia sebagai gembala yang sejati itu bagimu dan bagiku. Dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini hingga Maranatha, datang menjemput kita sale-sale Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk jemaat saat teduh sejenak. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat semua tim pelayan hari ini. Terima kasih buat semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Baik, seperti yang tadi disampaikan dalam doa, Bapak Gembala ada di Pasar Minggu. Di sana ada 2 kali ibadah, jadi selesai baru jam 12. Kemudian saya secara pribadi dan keluarga sungguh berterima kasih kepada jemaat karena dukungan doa jemaat. Jeffrey Stephen masuk di UNES kemarin melalui tes SBMPTN. Nah, jadi hari ini mereka akan berangkat ke Semarang. Yang pertama tes kesehatan akan dilaksanakan oleh Jeffrey Stephen di Semarang. Ya, enaknya Stephen begitu ada kakaknya sehingga ada yang mensupport ya kan ya. Jadi doakan karena hari Sabtu ya Mak GG ya, Sabtu akan ada acara youth. Oh, diundur. Oh ya. Puji nama Tuhan. Ya, youth akan ada gabungan di sini. Mari kita dukung mereka youth. Ada jualan hari ini? Oh, nggak ada juga. Oke. Dan yang terakhir, kalau memungkinkan BPJ boleh tinggal sebentar setelah ini, setelah ibadah kita. Baik, sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh kita. Kita tetap sehat.